Oke, teman-teman, selamat datang kembali ke dalam tutorial merdekacloud.com. Kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman ke dalam objek dalam React.js. Oke? Nah, objek itu pada dasarnya apa sih? Untuk simple definition-nya, sebuah objek itu adalah collection of property. Jadi, koleksi dari sebuah property yang mereflect properti yang mereflect dalam objek di dalam hidup seperti kita yang kita dalam real life. Oke? Nah, objek properties itu bisa terdiri dari primitive value seperti string, integer, terus boolean, ya. Bisa juga sebuah objek yang lain, bahkan sebuah function. Oke? Objek itu sendiri bisa menjadi sebuah array, ya. Dan objek ini akan bisa di-extend menggunakan super, ya. Keyword super, ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai objek melalui w3schools.com, ya. Nah, untuk lebih gampangnya, apa sih itu objek, ya? Nah, objek itu sebenarnya hampir sama seperti sebuah variabel, cuman bedanya itu kita menggunakan curly braces di sini, ya. Nah, curly braces ini diberikan seperti key pair value. Jadi first name John, last name Doe, ya, age 50, ya, eye color blue, ya. Nah, ini ini adalah sebuah objek orang, person, ya. Nah, contoh yang lainnya lagi, misalnya kalau objek mobil, ya, car, ya, ada mereknya misalnya Tesla, make-nya itu Model 3, ya. Mileage itu odometernya itu udah jalan 40.000, dan ownernya itu adalah bapak yang namanya John Hopkins, ya. Nah, kurang lebih objek itu pada dasarnya kurang lebih seperti ini. Oke, next kita akan mendemokan bagaimana membuat sebuah objek. Oke, pertama-tama kita akan melakukan constant patient misalnya, ya. Kita akan memberikan objek pasien. Pasien itu memiliki first name, ya, last name, nah misalnya kita bisa beri dia ID nomor 8 misalnya. Nah, kita akan mengakses first name dari nama patient itu, ya. Ini bagaimana cara mengakses properti di dalam objek. Oke, ya. Nah, oke, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, itu akan mendisplay first name, last name, dan patient ID-nya, ya. Oke, next step saya akan memperkenalkan bagaimana menggunakan array di dalam sebuah objek. Oke, untuk membuat suatu array di dalam sebuah objek itu sebenarnya simple. Jadi kalau array itu menggunakan curly braces, nah kalau objek itu menggunakan curly braces, kita akan menggunakan menutup objek itu dengan
square bracket, oke? Seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan beberapa objek di dalamnya. Oke. Nah, misalnya kita ada beberapa pasien, jadi kita ganti namanya. Ya, nah ini kita ganti ID-nya juga. Ya, untuk mengakses array-nya itu, nah kita harus memberikan sebuah indeks, ya, misalnya 0, ya semuanya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini akan mengembalikan pasien yang nomor pertama, di objek yang nomor pertama, oke? Nah, kalau kita mau mengganti, kita akan menggantikan indeksnya itu, nah, nomor 2 misalnya, ya. Nah, lalu kita bisa menambahkan, ya, objek baru ke dalam, apa itu namanya? Ke dalam objek kita yang lama ini, yang kita udah bikin sebelumnya, ya. Nah, saya akan memberikan contoh. Saya akan membuat suatu variabel baru, new patient, ya. Saya akan membuat sebuah objek baru, ya. Misalnya first name, Catalina. Last name, Delmar, ya. ID 12. Oke. Lalu kita akan menggabungkan pasien ini semuanya, ya, menjadi new patient list ke dalam sebuah satu variabel new patient list, ya, menggunakan spread operator yang sebelumnya kita pernah pelajarin. Oke, kita akan spread patient dengan new patient, ya. Nah, lalu kita akan mendisplay new patient. New patient list, ya, dengan indeks misalnya nomor 3, ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di dalam new patient list itu ada objek yang nomor 3, ya, yang keempat. Nah, kita akan console log new patient list ke dalam konsol. Nah, di dalamnya itu ada nomor 4 objek, jadi kita pilih nomor 4, ya. Nah, kalau teman-teman sedikit mau tahu bagaimana menggunakan yang seperti saya lakukan tadi, bisa mengedit secara barengan, kita harus menggunakan Command D atau Control D untuk menggunakan Sublime Search. Oke.